Perkenalkan, saya Nurul Almakusumarati, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Nah, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur utama bangunan dan elemen-elemen utama bangunan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, diharapkan siswa dapat mengetahui, mengidentifikasi apa itu struktur bangunan dan elemen utama bangunan. Yang kedua, diharapkan siswa dapat mengklasifikasikan apa itu struktur utama bangunan dan elemen-elemen utama bangunan. Nah, untuk lebih jelasnya kita mulai materinya ya. Nah, yang pertama, struktur bangunan. Struktur bangunan adalah bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja menyalurkan beban yang diakibatkan oleh adanya bangunan di atasnya. Dan fungsinya dari struktur bangunan adalah untuk memberikan kekuatan dan kekakuan yang diperlukan untuk mencegah sebuah bangunan mengalami keruntuhan atau kerusakan. Jadi intinya struktur bangunan dibuat untuk menyalurkan beban yang ada di atas bangunan tersebut ke dalam tanah agar struktur bangunan itu memiliki kekakuan dan kekokohan sehingga tidak mudah bergeser dan tidak mudah mengalami keruntuhan. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah elemen-elemen struktur bangunan. Nah, ada yang tahu nggak apa saja elemen struktur bangunan? Nah, kali ini elemen struktur bangunan itu dibagi berdasarkan beberapa klasifikasi. Di antaranya, berdasarkan geometrinya, ada elemen garis dan elemen permukaan, lalu berdasarkan susunan elemen, ada sistem satu arah dan sistem dua arah. Sedangkan berdasarkan kekakuannya, ada elemen kaku dan elemen fleksibel. Nah, dari sini sudah paham kan beberapa klasifikasi dari elemen struktur? Untuk lebih jelasnya, kita bisa lanjut ke klasifikasi secara lebih mendetail. Kita lanjut ya. Pertama, berdasarkan geometrinya. Ada elemen garis dan elemen permukaan. Elemen garis merupakan elemen yang panjang dan langsing dengan potongan melintang yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran panjangnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh gambar berikut. Berikut adalah contoh dari elemen garis. Ada garis putus-putus, garis melengkung, dan garis lurus. Selanjutnya adalah elemen permukaan. Elemen permukaan adalah klasifikasi elemen yang ketebalannya lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya. Bisa dilihat di contoh gambar berikut. Nah, ini adalah contoh elemen permukaan. Dan masih banyak contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Lalu, berdasarkan susunan elemen. Ada elemen searah. Elemen searah adalah sebuah balok contohnya atau pelat yang terbentang pada dua titik tumpuan. Sedangkan elemen dua arah adalah dua elemen yang bersilangan dengan terletak di atas dua titik tumpuan dan tidak terletak di atas garis yang sama. Contohnya bisa dilihat di gambar berikut, ada struktur searah. Nah, di situ kan ada contoh balok dan pelat yang berada di dua titik tumpuan. Jadi itu termasuk dalam searah. Dan yang kedua adalah ada sebuah balok dan plat yang saling bersilangan dan memiliki dua titik tumpuan, lebih dari dua titik tumpuan yang sifatnya dua arah. Nah, sekarang kita lanjut ke elemen-elemen berdasarkan kekakuannya. Nah, yang pertama ada elemen kaku. Biasanya sebagai bata yang tidak mengalami perubahan bentuk yang cukup besar dan mengalami gaya akibat beban-beban. Nah, sedangkan elemen fleksibel biasanya kabel yang cenderung berubah menjadi bentuk tertentu pada sesuatu kondisi pembebanan. Jadi, elemen fleksibel itu cenderung berubah bentuk sesuai keadaannya, misal kabel dan lain sebagainya.
Nah, bagaimana materinya? Mudah kan? Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan kuis. Nah, di sini di sebelah kiri saya ada contoh beberapa gambar A, B, C, dan D. Dan di sebelah kanan saya ada kubah dan cangkang bola, pelengkung, balok kolom, kabel, dan rangka batang. Nah, dari sini termasuk balok kolom dan mana yang termasuk kabel, mana yang termasuk rangka batang. Nah, saya beri waktu 1 menit ya. Nah, sudah. Nah, menurut kalian gambar A itu termasuk gambar apa ya? Ya, betul, termasuk pelengkung. Kemudian gambar B termasuk gambar apa? Gambar B termasuk rangka batang. Gambar C? Nah, gambar C adalah balok dan kolom. Gambar D? Ya, betul sekali. Gambar D adalah kubah dan cangkang bola. Gambar E? Betul sekali. Gambar E adalah gambar kabel. Nah, gambar A, pelengkung, termasuk dalam struktur bangunan kaku. Gambar D, rangka batang, termasuk dalam struktur elemen-elemen kaku. Gambar C juga termasuk elemen kaku. Gambar D, cangkang, termasuk dalam elemen kaku. Sedangkan gambar E termasuk dalam elemen fleksibel. Nah, dari pembelajaran ini kalian sudah mulai paham kan apa itu struktur bangunan dan elemen-elemen utama bangunan. Nah, jadi kesimpulannya adalah struktur bangunan merupakan bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja dan menyalurkan beban yang diakibatkan oleh adanya bangunan yang ada di atasnya, sehingga bangunan tidak mengalami keruntuhan atau pergeseran dan tidak mengalami kerusakan. Dan elemen-elemen struktur bangunan diklasifikasikan dalam berbagai pandangan. Dan setiap elemen bangunan memiliki manfaat dan fungsinya masing-masing. Sekian pembelajaran kali ini, semoga kalian dapat memahaminya dan dapat menambah pengetahuan dari buku, internet, maupun bertanya kepada guru kalian. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.